الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyul mustafa ila kafatil anam. Basyiran wa nadhira wa hadiyan wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'azima. Al-Fat 1-3. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemerdekaan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosa yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atas kamu, menunjuki ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar. Al-Quran surat Al-Fat ayat 1-3. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat secara pekan per pekan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan yang luar biasa akhirnya cahaya Islam, cahaya iman sampai ke dalam dada hati kita masing-masing, sehingga insya Allah berbagai aktivitas yang kita lakukan, berbagai pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan, semuanya di bawah cahaya nurul iman dan nurul Islam.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang baru saja disampaikan terkait dengan fatham mubina, terkait dengan kemerdekaan yang nyata, dalam asbab nuzulnya terkait dengan Fathu Makkah, terkait dengan sukses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dalam rangka membebaskan kota suci Makkah dari kungkungan kediktatoran para penguasa, dari penjajahan para penguasa. Akhirnya melalui proses yang panjang lebih dari 20 tahun berhasil merdeka, terbebas dari kungkungan penguasa yang zalim. Tentu di antara faktor yang menyebabkan sukses besar perjuangan Rasulullah berkaitan dengan kemampuan Rasulullah dan para sahabat dalam upaya berjuang melawan hawa nafsu. Itulah maka wanti-wanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sukses besar dalam perang Badar antara pasukan Islam dengan pasukan kafir Quraisy. Wanti-wanti Rasulullah kepada para sahabatnya setelah kemenangan itu, wahai para sahabat, di depan kita ada musuh yang lebih besar dari musuh bala tentara pasukan kafir Quraisy. Apa itu? Asyahawat. Apa itu? Hawa nafsu. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, setidaknya kita dapati kata-kata asyahawat, kata-kata tentang kewaspadaan kita terhadap hawa nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu hubbul husnul ma'ab. Ali Imran 14. Sesungguhnya telah dihiasi bagi manusia, yaitu kecintaan kepada asyahawat, kecintaan kepada memiliki keinginan-keinginan, angan-angan untuk menjadi wujud dalam kepemilikannya. Asyahawat yang bisa dalam bentuk an-nisa, kesenangan kepada perempuan-perempuan bagi laki-laki, begitu pula sebaliknya. Wal banin, dan kecintaan yang berlebihan kepada anak-anak, terkadang melampaui batas, bahkan salah pun, bahkan keliru bersalah pun anak pasti dibela karena saking mencintai anak-anaknya. Wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah, serta kekayaan-kekayaan besar baik dalam berupa emas maupun perak. Harta menjadi tumpuan harapan dan kemudian menjadi berlebihan cinta kita untuk menumpuk dan memiliki harta benda, untuk menguasai kekayaan-kekayaan yang ada di muka bumi. Seluruh tenaga kita gunakan untuk menghimpun, mengumpulkan dan menumpuk harta benda itu. Wal khailul musawwamah, serta kuda tunggangan, yaitu kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi, bermewah-mewah, berupaya tidak cukup dengan alat transportasi satu kurang baik, minta menginginkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Wal an'am, dan kecintaan dan ingin memiliki al-an'am, ingin memiliki binatang ternak untuk diambil manfaatnya,
untuk diambil dagingnya, untuk diambil bulunya, untuk diambil susunya dan lain sebagainya. Al-an'am, semua manusia diberi kecintaan kepada al-an'am. Dan begitu pula al-hars, begitu pula al-hars, sawah ladang, hasil dari bumi ini, semua orang menginginkannya, semua orang ingin mengkonsumsinya, dan kemudian semua orang ingin memilikinya. Pada prinsipnya semuanya itu boleh untuk dinikmati. Pada prinsipnya semua itu boleh untuk dimiliki. Yang kemudian timbul masalah menjadi syahwat, menjadi hawa nafsu ketika tidak terkendali, ketika tidak berakhir, ketika tidak berujung, ketika tidak ada al-qanaah, tidak ada kepuasan, tidak pernah berhenti untuk terus berupaya meraih dan meraih, untuk terus berupaya memiliki dan memiliki. Akhirnya timbullah kerusakan, akhirnya timbullah kejahatan, rusak untuk dirinya sendiri, bahkan rusak untuk keluarganya, dan begitu terusnya. Akhirnya rusak untuk umat dan bangsa karena kecintaannya kepada asyahawat. Digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaan setiap orang kepada asyahawat. Andaikan sang hamba ini, seseorang ini memiliki satu bukit daripada emas, maka anak Adam ini, Bani Adam ini akan ingin memiliki gunung emas yang kedua. Andai kata telah berhasil untuk memiliki, memperturutkan hawa nafsunya, 2 bukit emas, maka berikutnya akan berupaya untuk mencari bukit emas yang ketiga, dan begitu seterusnya. Dan adalah perut anak Bani Adam ini bagaikan pasir di padang pasir. Ketika disiram berapapun air yang disiramkan, maka akan habis begitu saja. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridul ladina yattabi'una syahwat an tamilu mailan adima. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 27 tentang orang-orang yang terus-menerus memperturutkan hawa nafsunya, maka orang ini tidak akan bisa merdeka. Orang ini akan terjajah oleh hawa nafsunya. Orang ini akan tertindas oleh hawa nafsunya. Bahkan digambarkan Allah akan mengampuni, menerima taubat dari mereka yang berupaya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka Allah tidak akan mengampuni, tidak akan menerima taubatnya. Bahkan orang-orang demikian tidak hanya untuk dirinya sendiri kecelakaan itu, kebinasaan itu, tetapi berupaya untuk membelokkan kita semuanya, antamilu mailan adima, untuk memalingkan kita, untuk membelokkan kita ikut serta, turut serta dalam peran berebut hawa nafsu, berebut kekayaan, berebut kekuasaan, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, dalam kesempatan suasana kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita masing-masing upayalah untuk bisa memerdekakan diri kita dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Keinginan boleh diwujudkan, tetapi keinginan yang berlebih-lebihan, maka itulah kebinasaan. Dan oleh karenanya Allah tidak mau menerima taubat orang-orang yang melampaui batas, memperturutkan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah di penutup khutbah ini kita selalu berupaya untuk merdeka, untuk bebas, untuk merdeka, untuk terhindar dari kungkungan kekuasaan hawa nafsu. Kekuasaan hawa nafsu sangat berbahaya, sangat menyusahkan kita, dan oleh karenanya kita harus berupaya untuk terus-menerus istiqamah dalam melawan keinginan-keinginan yang tak terkendali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.